Oke, kali ini saya akan menjelaskan jenis pekerjaan pembubutan dengan mesin bubut. Apa sajakah sih yang bisa dikerjakan pada mesin bubut ini? Yang pertama, kita dapat membubut muka atau facing. Membubut muka atau facing merupakan jenis pekerjaan pembubutan yang dilakukan pada sisi tepi penampang benda kerja, di mana pahat bergerak melintang menuju sumbu benda kerja. Pergerakan pahat ini akan menghasilkan permukaan penampang benda kerja yang halus dan rata. Pekerjaan facing ini biasanya dilakukan pada awal pengerjaan benda kerja sebagai referensi awal pengukuran panjang pembubutan arah memanjang. Kemudian yang kedua, pembubutan lurus atau rata. Pembubutan lurus atau rata yaitu jenis pekerjaan pembubutan benda kerja yang dilakukan sepanjang garis sumbunya atau arah memanjang untuk mendapatkan ukuran diameter benda kerja yang dikehendaki. Proses pembubutan ini digunakan untuk membuat poros atau benda-benda yang silindris. Kemudian yang ketiga, membubut alur. Jenis pekerjaan pembubutan alur adalah proses pembubutan dengan tujuan untuk membuat celah dengan lebar dan kedalaman tertentu pada benda kerja. Proses pembubutan alur menggunakan pahat bubut yang khusus untuk digunakan untuk membuat alur karena memiliki ukuran sudut dan geometri khusus. Kemudian yang keempat, memotong benda kerja. Jenis pekerjaan pembubutan yang berupa memotong benda kerja pada mesin bubut menggunakan pahat pengalur dengan sisi penyayat yang dibuat ramping dengan kemiringan sudut tertentu. Gerakan pahat pada langkah pemotongan benda kerja ini mirip dengan gerakan pada pembubutan facing, yaitu sisi sayat pahat bergerak menuju sumbu benda kerja. Kemudian yang kelima, mengebor atau drilling. Pembubutan drilling yaitu jenis pekerjaan pembubutan dengan menggunakan alat potong yang berupa mata bor atau drill untuk pembuatan lubang pada benda kerja. Pekerjaan ini biasanya dilakukan sebagai langkah awal pada saat akan melakukan pekerjaan boring atau membubut diameter dalam. Kemudian yang keenam, pembubutan diameter dalam. Proses kerja pembubutan diameter dalam pada dasarnya sama dengan membubut rata, namun dilakukan pada bagian dalam diameter benda kerja yang sebelumnya sudah dilubang menggunakan mata bor. Pembubutan jenis ini banyak digunakan untuk keperluan memperbesar lubang pada benda kerja. Kemudian yang ketujuh, mengkartel atau knurling. Knurling merupakan proses pembubutan luar, pembubutan silindris yang bertujuan untuk membuat profil pada permukaan benda kerja. Tujuan melakukan kartel adalah membuat rigi-rigi pada benda kerja yang berfungsi sebagai pegangan agar benda kerja tidak licin. Jenis pekerjaan pembuatan pengkartelan dilakukan dengan menggunakan alat potong jenis khusus yang berupa sepasang roda kartel yang berukuran standar. Roda kartel tersebut dipasang pada tool post dan kedudukannya diatur setinggi senter benda kerja. Kemudian yang ke-8, membuat profil. Jenis pekerjaan pembubutan profil adalah proses pembubutan yang dilakukan untuk menghasilkan berbagai macam bentuk profil produk. Proses pembubutan dapat dilakukan secara manual, menggerakkan eretan secara bersamaan. Cara ini memerlukan tingkat keterampilan operator yang lebih tinggi dengan resiko yang lebih tinggi juga. Kemudian yang ke-9, membuat ulir. Ulir adalah suatu garis atau alur profil yang dibuat melingkar pada suatu poros dengan ukuran tertentu.
Berdasarkan bentuk profil alurannya, maka ulir dikategorikan menjadi ulir segitiga, ulir segi empat, ulir trapesium, ulir batris, dan ulir bulat. Kemudian yang ke-10, membuat tirus. Jenis pekerjaan pempuputan bentuk tirus atau juga disebut dengan istilah taper adalah suatu proses pempuputan benda kerja yang berbentuk konis. Bentuk konis yang dimaksud adalah besarnya diameter ujung yang satu dengan diameter ujung lainnya dari suatu poros memiliki ukuran yang berbeda secara berurutan dan beraturan.